Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Sehat, Mbah? Alhamdulillah. Ye. Masjid Al-Istiqomah Sakti Watanpun monggo mengajarkan rawuh dari kawan pasukan Bapak Politik Ye. Bodo. Oh, donga dinonga. Ndol. Kadang teman-teman asmanya berbeda Allah Subhanahu wa taala. Walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jam itu kira 10 menit bisa balik kita sambung kalau Bapak Ibu implementasi buat di dalam hingga lakukan di papan pasukan kami samaki jam itu pada pun melaksanakan walaupun sholat Idul Fitri wonten pinjam menika. Allahu Akbar walillahil hamd. Bro, sesok ya, sabar ya. Sabar ya. Kamanipun jamaah ini lakukan rahimahullah. Lamun yin bahwa berpindah dengan sama dengan puji syukur datang sahabat Allah Subhanahu wa taala. Ya panjenenganipun mampitukan kalimatan dan kurban dengan sedaya. Saya buat kesempatan enjang manika. Enjang ingkang pinter manika Gusti saya bidang sehat walafiat. Sampai dilaksanakan sampai dengan dawuh oleh Allah yang sangat Allah. Tinggal tidak menikah. Dua benar sani mata saking Ramadan kasih berkumpul Idul Fitri wonten ing pinjam menika. Sepisan monggo kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kanthi wonten tahlil. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat wa salam kita sambut juga kepada pamitan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para wali, para nabi, dan sahabat sifat insyaallah. Dikulo pada rasul sama telepon, tak satu bersama mangga pitulunipun pinjam wonten jauh kiam. Para bapak ibu jamaah injil larang mangga rahimahullah. Sahabat kami dikatakan acara wonten ing pinjam menika agar mlampahipun salat Idul Fitri wonten ing taun 1823 Hijriah. Jika sepisan itu antarakan pilih samangke Imam Sobotif ibadipun asal kantor Bapak Manjiti saking Madana. Jika monggo kali monggo rasanipun para bapak para ibu prakawan dinten malaikat dinten kemenangan. Kagem kula panjenengan samangke paringipun infak wonten ing masjid kita menika. Monggo pun kathah-kathahaken kagem kemajuanipun Masjid Al-Istiqomah. Kaping 3 pun samangke kasebut kekerasanipun para bapak
sedoyo. Sasampunipun salat Idul Fitri menika paripurna kantos ngundhangaken khotbah wonten ing Idul Fitri ingkang menika kasuwun ngarsanipun para bapak ibu kagem mitangetaken khotbah ingkang padipun paringaken ampun Bapak Majelis. Saha saklajengipun ing sakmangkinipun sabaripun salat Idul Fitri kalasan khotbah Idul Fitri wonten ing acara wonten ing enjang menika kita aturaken inggih menika halal bihalal ing samangke ngarsanipun para bapak-bapak ingkang wonten ing paling ageng kados biasanipun kita sebut jumeneng manjemitan kagem ing samangke jabat nasta dhateng jamaah sedaya kados biasanipun urut saking sisih lèr kidul sampun di rampungipun jamaah sedaya. Saiki ngarsanipun ibu ingkang paling ajeng kula ugi kagem wontenipun manjemitan ing samangke sampun salat Idul Fitri menapa tadi khotbah Idul Fitri menika sampun paripurna. Pisan malih monggo kula sami kanthi wonten ing salat Idul Fitri wonten ing enjang menika mugi sedaya lampah kita amal kita ingkang sampun kita tindakaken salebetipun bulan Ramadan antos mugi enjang menika mugi sedaya pangibatan kita menika pun tampi dening masakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna sholatan wa siyamana wa qiyamana tadarruan wa khushu'ana wa ta'abbudana min ta'sira ya Allah ya rabbal alamin. Panasanipun para bapak para ibu jamaah idin lan aidat rahimakumullah. Monggo takbir kaping kalih samangke wonten salat Idul Fitri wonten ing enjang menika dipun laksanaken. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu
nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ayyuhadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fihi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sidang jamaah salat Id yang berbahagia. Segala puji bagi Allah, kepadanya kita mohon pertolongan, kepadanya kita mohon ampun, kepadanya kita mohon perlindungan dari perbuatan jelek kita, dan kepadanya kita berlindung dari amal sayyi'at, amal kejelekan. Jemaah sidang salat yang berbahagia, melalui khutbah pada pagi hari ini, khutbah pada Idul Fitri, khatib berpesan khususnya untuk diri pribadi khatib dan umumnya untuk hadirin jamaah salat Id yang berbahagia semuanya, itu dengan takwa Allah, yakni dengan senantiasa kita berusaha secara sungguh-sungguh, secara optimal, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, itu menjalankan perintah-perintah Allah serta meninggalkan larangan-larangannya. Sidang salat Id yang berbahagia, tak lupa juga kita sampaikan sholawat pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang salat Id yang berbahagia, setelah kita menjalankan ibadah puasa itu sesuai dengan tujuan puasa, la'allakum tattaqun, bahwa Allah mengharapkan kepada kita orang-orang yang beriman supaya kembali kepada orang yang bertakwa atau orang yang mempunyai iman yang sempurna. Bagaimana ini bisa terjadi? Karena puasa yang kita lakukan adalah puasa yang hanya karena Allah, bukan yang lainnya, dan hanya berharap kepada Allah juga, bukan berharap kepada lainnya. Sidang salat yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini khatib akan sampaikan itu permasalahan yang saat ini adalah mendunia, bukan hanya di sekitar lingkungan kita saja, yaitu global. Di antaranya adalah generasi kita, anak-anak, kemudian anak remaja, dewasa, bahkan juga ini menggunakan atau kepada orang dewasa. Apakah itu? Itu problematika yang tak bisa diprediksi dan juga tak bisa dihitung jumlahnya, sehingga banyak sekali saat ini sebagai orang tua sangat sulit sekali
di dalam mendidik anaknya. Oleh karena itu Al-Quran ini memberikan solusi untuk itu mendidik kepada generasi menerus, khususnya Islam di dalam mengadakan pendidikan melalui kalimat Allah ini bukan dengan cara memerintah kepada anaknya, memerintah untuk berbuat baik, memerintah untuk sholat dan ibadah-ibadah yang lain. Bukan demikian, karena ini tidak akan bisa itu menyelesaikan permasalahan. Tidak bisa orang tua memerintahkan kepada anaknya supaya melakukan sholat, apalagi sholat dengan tepat waktu. Sekali lagi tidak bisa. Tetapi Al-Quran memberikan solusi. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah mereka takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah dan mereka khawatir akan kesejahteraannya, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Itulah solusi untuk menghadapi persoalan yang saat ini global, terutama untuk atau demi generasi penerus. Sidang jamaah sholat yang berbahagia, kalau diartikan adalah kita sebagai orang tua hendaknya takut kepada Allah, takut apabila meninggalkan generasi atau meninggalkan anak dalam keadaan lemah, baik itu lemah ekonomi maupun lemah atau bisa dikatakan lemah jasmani maupun rohani. Dan kita sebagai orang tua juga khawatir akan anaknya atau generasi nantinya tidak sejahtera, maka Allah memberikan solusi. Maka hendaklah orang-orang yang mempunyai cita-cita demikian hendaklah bertakwa kepada Allah dan berucap dengan ucapan yang benar. Sidang salat Id yang berbahagia, yang pertama adalah takwa. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang saya yakin semuanya hafal. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab inilah, Al-Quran inilah petunjuk yang tidak ada keraguan di dalamnya. Oleh karena itu yang pertama atau utama ini kita mesti untuk itu mendidik kepada generasi kita sebagai orang tua dibutuhkan yaitu takwa. Orang-orang yang tidak ragu-ragu dengan Al-Quran, yakin dengan Al-Quran. Sidang jamaah sholat yang berbahagia. Kemudian setelah itu yaitu berbicara dengan tutur kata yang benar. Takut di dalam surat Al-Baqarah
yang mana para ulama banyak yang berbeda pendapat bahwa ini adalah ayat yang terakhir diturunkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan takutlah kepada hari di mana nanti kamu dikembalikan kepada Allah, di mana nanti kamu dihadapkan kepada Allah, dan kamu nanti akan dibalas dengan pembalasan yang sempurna, dan kamu tidak dirugikan sedikit pun. Oleh karena itu, marilah mumpung kita masih diberi kesempatan hidup, diberi kenikmatan yang begitu melimpah, kita pergunakan untuk belajar takut kepada Allah. Karena takut kepada Allah perlu belajar. Di mana dengan takut kepada Allah, apabila kita bisa mengeterapkan takut kepada Allah di mana saja berada, insya Allah amalan itu akan bisa menjaga iman kita. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa yakin, tidak ragu-ragu dengan Al-Quran. Maka agar dalam kajian akhlak pagi hari ini kita ketemu, maka ada atau kita adakan frekuensi yang sama dengan gelombang yang sama, itu hadis akan sampaikan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 45. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Tetapi ketahuilah bahwa yang namanya sabar dan salat cukup berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Itu ayat 46. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu orang-orang yang yakin atau mereka yang yakin bahwa mereka akan bertemu Tuhannya, akan bertemu kepada Allah, dan mereka yakin akan berjumpa atau akan dikembalikan kepada Allah. Sidang jamaah salat yang berbahagia, dikatakan bahwa yang namanya salat secara khusyuk sungguh berat, sungguh sangat berat. Untuk berikutnya di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut, itu surat 29 ayatnya 45. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Bacalah apa yang telah diturunkan kepadamu, Alkitab, itu Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sungguh sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Wala dzikrullahi akbar, dan sholat itu merupakan sebesar-sebesar urusan. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah itu mengetahui apa saja yang kita kerjakan. Sidang sholat yang berbahagia memang tidak mudah untuk menciptakan generasi yang kuat dhahir maupun batin juga sejahtera. Maka salah satunya adalah sholat. Sholat berat untuk yang pertama adalah bahwa persyaratan untuk
melakukan sholat adalah membaca Al-Quran terlebih dahulu, yang mana bahwa ini banyak diabaikan oleh saudara-saudara kita. Banyak saudara-saudara kita yang melakukan sholat tetapi yang tidak tahu dan tidak membaca Al-Quran. Mana mungkin sholatnya bisa membantu, bisa menolong dirinya, karena apa yang diucapkan ia tidak mengerti, maka kosong sholatnya. Oleh karena itu sungguh sangat berat. Namun karena kita sebagai orang tua, generasi pendahulu yang mengharapkan generasi penerus, anak-anak kita menjadi generasi yang kuat jasmani, rohani, lahir batin, dan juga sejahtera, harus kita hadapi. Sekali lagi adalah mari kita membaca Al-Quran dengan mengetahui maknanya, mengetahui artinya. Kemudian yang berikutnya itu waqimis sholat, bahwa sholat itu tadi adalah, atau dasar untuk sholat adalah membaca Al-Quran. Waqimis sholat tatanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan sholat yang kita lakukan hendaknya kita berusaha untuk senantiasa mengikis habis, paling tidak mengurangi, yaitu perbuatan keji dan mungkar. Karena apabila sholat yang kita lakukan tidak merubah diri kita menjadi manusia atau insan yang lebih baik, yang lebih kuat imannya, maka sholat yang dilakukan juga bukan atau belum sholat yang bisa menolong. Oleh karena itu, marilah kita memahami bahwa sholat itu bukan merupakan tujuan, tetapi tujuan kita adalah menjauhkan dari kita, yaitu perbuatan keji dan mungkar. Kemudian bahwa sholat itu merupakan sebesar-besar urusan, zikir sebesar-besar urusan. Ini juga lebih berat, di mana saat ini terjadi adalah yang disebutkan oleh Allah dalam surat Az-Zumar ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati mawiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana pengagungan kepada Allah. Ini menimpa itu secara global, tidak hanya di lingkungan kampung pentas atau masjid Istiqomah, tetapi mendunia. Orang-orang sudah tidak lagi mengagungkan nama Allah. Buktinya ketika ada panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini jelas Allah, panggilan dari Allah. Adzan adalah panggilan dari Allah agar kita itu mengingat Allah, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri wa aqimis sholata li dzikri. Dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Namun kebanyakan dari saudara-saudara kita mengingat yang lain, bukan mengingat Allah lagi, menyepelekan. Bagaimana akan bisa mendapatkan generasi yang kuat, generasi yang sejahtera, apabila menyepelekan perintah Allah? Jelas tidak mungkin. Tapi dengan kita mengabaikan yang seperti itu adalah artinya mendidik generasi kita, mendidik anak-anak kita. Anak-anak kita selalu senantiasa membaca, itu sikap atau amal perbuatan orang tua. Apabila orang tua bisa melakukan demikian,
Sebagai orang tua tidak usah memerintah kepada anaknya. Nah, sholat tidak demikian. Cukup dengan contoh yang baik. Nanti insya Allah anak akan mengikuti kita sebagai generasi pendahulu. Sidang sholat Id yang berbahagia. Oleh karena itu, marilah benar-benar tentang sholat kita perhatikan, tidak ada kata terlambat, baik itu yang sudah istilahnya udur ataupun manula, tetapi kita mesti ada langkah untuk memperbaiki sholat, karena sholat itu adalah dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam Sunan Abu Daud. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khamsu shalawatin iftaradahunna Allah Azza wa Jalla, man ahsana wudu'ahun wa shallati waqtuhun wa atamma ruku'ahun wa sujudahun wa khusu'ahun kana lahu Allah yahdun ayyaghfirah wa man lam yaf'al falaysa lahu ahdun insya'a ghafarah wa insya'a adab." 5 sholatan telah diwajibkan oleh Allah yang maha perkasa lagi mulia. Barang siapa yang melakukan wudu dengan sempurna, melakukan sholat tepat pada waktunya, melakukan rukuk dengan sempurna dengan tumakninah, melakukan sujud dengan tumakninah, dan semua itu dilakukan secara khusyuk, maka akan mendapatkan janji dari Allah, yaitu ampunannya. Dan barang siapa yang tidak melakukan demikian, maka tidak mendapatkan demikian. Terserah Allah, nanti Allah akan memberi ampunan atau akan mengazabnya. Ini adalah hadis sahih. Di dalam sholat Id yang berbahagia, demikianlah semenit itu tentang permasalahan yang kita hadapi, yaitu tentang generasi penerus atau anak-anak kita yang saat ini secara global di mana saja ini anak-anak kita banyak sekali bertingkah atau melakukan perbuatan-perbuatan yang semuanya bahkan selalu membantah kepada orang tua. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang beriman bisanya hanya berharap kepada Allah, dan Allah menjanjikan barang siapa yang mampu melakukan demikian, maka Allah akan itu menyelesaikan permasalahan yang saat ini kita alami bersama. Sebagai penutup adalah itu surat Al-Ahzab ayat 71 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Apabila kita bisa mengatakan atau berucap dengan ucapan yang benar, walaupun ini sangat sulit sekali, karena ucapan yang benar itu harus atau terdiri dari atau katakanlah itulah yang namanya iman. Yang pertama adalah bahwa hati kita tasdik bil waldi, kemudian yang berikutnya walisan waqul bilas bilisani, kemudian yang berikutnya yaitu wa'amal bil arkan. Untuk bisa mengucapkan kata-kata yang benar, maka harus sesuai dengan hati, kemudian juga amal perbuatan. Manakala amal perbuatan tidak sesuai dengan tuntunan atau hati juga tidak meyakini, maka tentunya ucapan
tidak selaras seperti halnya ketika orang-orang yang belum bisa menjalankan sholat secara khusyuk dan sholatnya tidak bisa mengikis dari perbuatan keji dan munkar. Ini adalah ucapannya masih dikatakan ucapan yang benar-benar, karena dia senantiasa memuji Allah, senantiasa bermohon kepada Allah, tapi dalam amal perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang diucapkan ketika sholat. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Niscaya apabila bisa melakukan demikian, Allah akan memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia akan mendapat kemenangan yang besar. Demikianlah yang bisa Fatih sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk diri pribadi Fatih dan untuk hadirin jamaah yang berbahagia semuanya. Marilah pada pagi hari ini kita tutup dengan bermohon kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu sehat Mbah alaihi wis bodoh sam as inan sehat sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu